Di timur Indonesia, ada sebuah pulau besar yang tidak banyak dibicarakan. Hutan lebat menutupi pegunungannya, sungai mengalir jauh ke pedalaman, dan disinilah danau sunyi menyimpan kehidupan yang jarang terlihat. Di sini alam tidak menunggu manusia, tapi manusialah yang harus menyesuaikan diri. Bahkan, pulau ini pernah menjadi tempat yang dibuang, tempat di mana ingatan harus ditinggalkan, dan sejarah memilih diam. Namun sampai hari ini, pulau ini masih tetap hidup, dengan manusia-manusia sunyi yang bertahan di antara alam liar dan masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Kalian tahu, inilah Pulau Buru, alam liar, manusia sunyi dan sejarah yang masih tertinggal. Pulau Buru adalah salah satu pulau terbesar di Provinsi Maluku. Terletak di antara Laut Seram dan Laut Banda. Pulau ini berdiri sebagai daratan luas yang berbeda dari kebanyakan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan luas sekitar 9.505 km persegi. Tapi secara geografis, Pulau Buru memiliki bentang alam yang sangat kompleks. Pegunungan membentang di bagian tengah pulau, membentuk tulang punggung yang sulit ditembus. Disinilah hutan hujan tropis tumbuh lebat, menutup hampir sebagian besar wilayah pedalamannya. Tidak seperti kebanyakan pulau lain di Maluku, yang bergantung pada hujan musiman. Pulau ini memiliki sesuatu yang jarang ditemukan di wilayah kepulauan timur Indonesia, yaitu sungai-sungai besar yang mengalir permanen di dalamnya. Sungai-sungai ini berhulu di pegunungan tengah, mengalir ke pesisir menjadi jalur alami bagi kehidupan manusia, satwa, dan hutan itu sendiri. Sementara di jantungnya, tersembunyi sebuah danau pedalaman yang sunyi, yaitu Danau Rana. Danau ini bukan hanya bentang alam, tetapi pusat ekologis dan budaya, masyarakat pedalaman Pulau Buru. Airnya menopang ladang, perkampungan, dan sistem hidup yang telah bertahan selama generasi. Di pulau yang luas dan sulit dijangkau ini, hidup sekitar 215.277 jiwa yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Terbagi menjadi 16 kecamatan dan lebih dari 160 desa. Kehidupan di sini tumbuh mengikuti ritme alam, bukan menaklukkannya. Pemukiman tersebar, dipisahkan oleh hutan, sungai, dan jarak yang panjang. Masyarakat Buru adalah penduduk asli utama Pulau Buru Maluku, yang menyebut diri mereka sebagai Geb Fuka atau Gebem Liar. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok subetnis, seperti Rana, Masarete, Waisama, dan Fogi. Selain dihuni suku Buru, pulau ini juga dihuni oleh suku-suku lain, seperti suku Lisela, Ambelau, Kaeli, serta pendatang dari Buton, Bugis, dan Jawa. Lebih dari 85%, mayoritas dari mereka memeluk agama Islam, yang tersebar di wilayah pesisir, dan di beberapa kecamatan seperti Namlea, mayoritas yang dianut meliputi Kristen Protestan, terutama di bagian selatan pulau. Kemudian Katolik, Hindu dan Buddha, serta penganut kepercayaan tradisional leluhur. Di wilayah pedalamannya, masyarakat hidup dekat dengan hutan dan air. Ladang dibuka secukupnya, hasil alam diambil seperlunya. Ritme hidup berjalan perlahan, mengikuti musim dan ketersediaan sumber daya. Sementara di pesisir Pulau Buru, wajah kehidupan berbeda.
Masyarakat nelayan hidup menghadap laut, bergantung pada cuaca dan hasil tangkapan. Perahu kecil, jaring, dan pengetahuan laut diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian wilayah pesisir juga dihuni oleh masyarakat transmigran. Mereka membawa pola hidup baru, pertanian menetap, jaringan ekonomi, dan hubungan dengan dunia luar. Disinilah pertemuan antara tradisi lama dan cara hidup modern mulai terasa. Namun baik di pedalaman maupun pesisir, satu hal yang sama tetap ada di sini, yaitu isolasi. Akses pendidikan, kesehatan, dan transportasi tidak selalu mudah. Jarak yang jauh dan infrastruktur terbatas membuat hidup di Pulau Buru menuntut ketahanan mental dan fisik. Di pulau ini, waktu terasa berbeda, tidak terburu-buru, tidak penuh hiruk-pikuk. Di sini, kesunyian bukan kekurangan, ia adalah bagian dari kehidupan. Manusia di sini tidak hidup untuk dilihat, mereka hidup untuk bertahan, dan dalam kesunyian itulah mereka membangun hubungan yang dalam dengan tanah, air, dan hutan. Dan dari hutan ini jugalah menyimpan salah satu ekosistem daratan paling utuh di Maluku. Di balik pegunungan dan hutan lebatnya, alam bekerja sebagai satu sistem yang saling terhubung, tanpa suara, tanpa jeda. Hutan hujan tropis menutupi sebagian besar wilayah pedalaman pulau ini. Lapisan kanopi yang rapat menjaga kelembapan tanah, menahan air hujan, dan menciptakan ruang hidup bagi ratusan spesies tumbuhan dan satwa. Di dalam hutan ini, hidup berbagai jenis flora khas Maluku. Pohon-pohon besar tumbuh perlahan selama puluhan hingga ratusan tahun, menjadi penyangga tanah dan penyimpan air alami. Akar-akarnya menjaga lereng pegunungan tetap stabil, mencegah erosi, dan memastikan aliran sungai tetap hidup sepanjang tahun. Satwa liar di Pulau Buru hidup dalam ritme yang tenang. Burung-burung endemik Maluku menjadikan hutan sebagai rumah. Mamalia kecil, reptil dan serangga menjalankan perannya masing-masing dalam rantai kehidupan yang rapuh namun seimbang. Namun keseimbangan ini tidak sepenuhnya abadi. Pembukaan lahan, eksploitasi kayu, dan tekanan pembangunan perlahan mulai menyentuh wilayah yang selama ini sunyi. Perubahan yang datang perlahan, seringkali tidak disadari, namun dampaknya dapat bertahan lama. Di balik hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, Pulau Buru menyimpan sejarah yang tidak selalu ingin dikenang. Bukan karena ia kecil, tetapi karena ia berat. Dulu, pulau ini pernah menjadi ruang pembuangan, tempat di mana manusia dipisahkan dari dunia, dan waktu berjalan tanpa saksi. Pada satu masa dalam sejarah Indonesia, Pulau Buru dipilih bukan karena keramaiannya, melainkan karena keterpencilannya, jarak, hutan, dan laut, menjadikannya tempat yang sulit ditinggalkan dan mudah dilupakan. Di tanah ini, ribuan orang pernah hidup dalam keterbatasan, bukan sebagai penduduk yang memilih datang, melainkan sebagai manusia yang dipaksa tinggal. Alam Pulau Buru menjadi latar dari kehidupan yang sunyi itu. Hutan menjadi batas, sungai menjadi penanda waktu, dan kesunyian menjadi teman yang tak terelakkan. Namun sejarah di sini tidak ditulis oleh bangunan megah atau monumen besar. Ia tersebar di ruang-ruang kosong, di jalur tanah, dan di sisa-sisa ingatan yang masih bertahan. Bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Buru hari ini, masa lalu itu hadir tanpa selalu dibicarakan. Ia ada, namun tidak selalu disebut, seperti bayangan yang berjalan pelan di belakang kehidupan sehari-hari mereka. Alam di pulau ini menjadi saksi yang diam. Hutannya tetap tumbuh, sungai tetap mengalir, dan waktu terus berjalan, bahkan ketika manusia berhenti. Pulau Buru mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu berakhir dengan penutupan yang jelas. Sebagian sejarah hanya berpindah tempat dari ingatan kolektif ke ruang sunyi. Hari ini, Pulau Buru tidak lagi menjadi tempat pembuangan, namun jejaknya tidak sepenuhnya hilang. Ia tersimpan dalam lanskap, dalam cerita yang disampaikan pelan, dan dalam diam yang masih terasa hingga hari ini. Pertanyaannya bukan apakah Pulau Buru akan berubah, karena perubahan pasti akan selalu datang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah perubahan itu akan berjalan bersama alam atau malah meninggalkannya di belakang? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.